Halo Bapak Ibu Guru hebat, video ini akan menunjukkan bagaimana menerapkan pembelajaran mendalam melalui kolaborasi dan kemitraan pembelajaran pada materi Sistem Internet of Things atau SIoT di kompetensi keahlian Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi atau SIJA di jenjang SMK. Hal ini adalah kunci untuk membuat pembelajaran SIoT lebih bermakna. Menyodar terus, kapan praktik membuat produk berbasis IoT yang keren ya? Iya, masih penasaran. Apa pelajaran IoT hanya seperti ini? Kalau begini terus, rasanya kurang asik dan tidak ada tantangannya. Murid-murid kelas 11 jurusan SIJA di SMK merasa jenuh dengan pelajaran SIoT karena prakteknya hanya sekedar solderik sederhana. Oleh karenanya, perlu menerapkan pembelajaran mendalam yang fokus pada pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ibu paham kalian jenuh dengan praktek rangkaian elektronika sederhana seperti flip-flop dan bel 3 lagu. Kalian ingin sebuah tantangan? Ya, Bu. Baik, sekarang ayo kita berkelompok. Kalian bebas memilih teman. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 murid ya. Baik, Bu. Sekarang tantangannya adalah dalam kelompok kalian, diskusikan sebuah ide kreatif yang menurut kalian sangat menarik yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang seringkali kalian hadapi dalam sehari-hari. Saya Bu, bagaimana jika kita membuat produk smart home dengan teknologi berbasis IoT yang dapat memecahkan masalah nyata di rumah kami, Bu? Wah, ini seru, Bu. Saya di rumah sering lupa untuk mematikan keran air. Saya ingin membuatnya menjadi sensor otomatis. Saya, Bu. Rumah saya selalu terasa panas sekali, Bu. Bagaimana jika terdapat sensor suhu otomatis yang bisa digunakan untuk menyalakan kipas angin? Nah, jika seperti ini, pastinya ayah saya akan bangga karena saya berhasil melakukan penghematan listrik di rumah, Bu. Terlebih ibu saya pasti akan senang karena beban biaya listrik di rumah menjadi turun dan lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya. Bagi yang belum mendapatkan ide, coba kalian cari referensi dari internet atau gunakan teknologi AI untuk mencari ide awal ya. Siap, Bu. Dalam aktivitas ini, guru mendorong murid untuk mencari solusi kreatif dari masalah nyata sehari-hari. Murid pun antusias mengajukan ide berbasis teknologi IoT, mulai dari sensor air hingga sensor suhu. Sementara guru membuka ruang untuk eksplorasi ide lebih lanjut melalui internet dan AI. Nah, setiap praktik ingatlah untuk selalu menjalankan prinsip safety dan 5R-nya ya, supaya kalian terbiasa menerapkan budaya kerja industri dari sekarang. Siap, Bu. Yes, kelompok kami sudah hampir selesai, Bu, karena siswanya sudah bekerja dan berfungsi dengan baik. Tinggal mengatur time delay-nya saja. Proyek ini tidak berhenti hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi juga membangun jembatan kolaborasi dengan guru lintas mata pelajaran. Proposal pembuatan proyek IoT yang dibuat harus jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Ini bukan hanya ide, tapi rencana hebat yang dapat direalisasikan dari aspek anggaran, kemampuan, dan waktu pengerjaan. Baik, Bu. Yang kalian lakukan saat menjelaskan rencana pembuatan proyek IoT dalam bahasa Inggris ini sudah bagus. Penggunaan kosakata dan tata bahasanya sudah baik. Saran Ibu, kalian harus sering berlatih lagi.
agar bahasa Inggrisnya lebih fasih ya. Selain berfungsi dengan baik, produk kalian harus memenuhi standar pasar agar laku dijual. Mari kita hitung HPP atau harga pokok penjualannya, serta analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Dan pastikan strategi promosi yang menarik. Salah satu komponen utama dalam pengembangan teknologi berbasis IoT adalah Arduino. Nah, dari paparan tadi, ada yang masih kurang jelas tentang Arduino, Dek? Ada, Kak. Oke, gimana Zulfa? Bagaimana cara menghubungkan rangkaian Arduino dengan laptop? Untuk menghubungkannya, itu kita menggunakan kabel yang namanya USB. Kabel tersebut nanti akan menghubungkan laptop kita dengan microcontroller yang bernama Arduino. Gitu. Udah paham, Zulfa? Nanti kalian membuat laporan praktik dalam 2 bentuk ya, berupa job sheet PDF dan video presentasi. Masing-masing kelompok mengatur dan membagi tugasnya sesuai keahlian dan minat anggota. Baik Bu, Andri sangat ahli dalam syuting. Dewi suaranya bagus dan sangat cocok untuk voiceover. Saya yang menulis narasi, sedangkan Andri juga yang akan melakukan editing sampai proses rendering dan finishing video. Setiap anggota kelompok terlibat sesuai dengan keahlian, minat, dan bakatnya, sehingga tercipta pembelajaran yang kolaboratif untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian mereka. Proses belajar menjadi penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan karena setiap peran diapresiasi. Pembelajaran praktik pada mata pelajaran Sistem Internet of Things dengan metode Project-Based Learning yang dilakukan di sekolah membuat murid mampu menciptakan produk berbasis teknologi IoT. Dan untuk membuat murid mendapatkan pengalaman belajar secara nyata, guru berkolaborasi dengan pihak industri, menghubungi alumni yang perusahaannya sukses di bidang teknologi berbasis IoT. Kemitraan dengan dunia industri ini memberikan pengalaman belajar nyata yang bermakna, di mana murid dapat merasakan secara langsung budaya industri, melihat peluang masa depan, dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka sesuai teknologi mutakhir. Ini adalah contoh produk teknologi berbasis IoT yang kami kembangkan. Kalian bisa lihat, ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kalian pelajari, bahkan produk kalian punya potensi besar untuk dipasarkan. Jadi, apa yang membuat pembelajaran mendalam di SMK ini menjadi sangat menarik? Ya, pembelajaran yang melibatkan lintas mata pelajaran dan kemitraan, memberikan pengalaman belajar yang lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi setiap murid. Nah, apa hal yang paling menantang dan paling menyenangkan dari proyek ini? Saya, Bu. Paling menantang itu saat debug kode pemrogramannya, Bu. Tapi paling senang waktu sensornya bekerja. Kemudian lampu mati otomatis. Bangga rasanya bisa memecahkan masalah. Bu, izin menambahkan. Saya senang karena belajar banyak tentang soft skill, Bu. Mulai dari kerjasama, tanggung jawab, sampai punya gambaran tentang industri berbasis IoT setelah kunjungan industri kemarin. Kalau saya, Bu, saat membuat laporan dan video, kami semua bekerja sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Dan kami semua sangat menikmati prosesnya. Oke, silahkan duduk kembali. Ibu senang sekali melihat kalian berproses dan mengerahkan seluruh usaha terbaik kalian. Pembelajaran yang sejati tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjadi bekal untuk terus belajar sepanjang hayat. Saya merasa belajar di sekolah tidak hanya hafalan, tetapi praktik untuk mencari solusi nyata. Jadi, kita lebih bebas berekspresi saat mengerjakan proyek. Belajarnya jadi lebih seru dan membuat saya semakin kreatif dalam menciptakan ide baru. Dengan bertemu alumni dan berkunjung ke perusahaannya, saya mendapat pengalaman berharga yang luar biasa karena bisa melihat langsung proses pembuatan produk berbasis teknologi IoT dan penerapannya di dunia kerja. Dengan pembelajaran mendalam, belajar jadi lebih menarik karena saya tertantang untuk terus menggali potensi diri.
Dari guru lintas mata pelajaran dan teman sebaya, saya mendapat banyak insight hingga mampu multitasking dan menguasai berbagai kompetensi. Saya jadi lebih percaya diri dan siap terjun ke dunia kerja. Mari kita terus bersemangat untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam di ruang-ruang kelas kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Pembelajaran mendalam, yes, yes, yes. Ketika kolaborasi dan kemitraan pembelajaran diterapkan di SMK dengan guru lintas mata pelajaran, tutor teman sebaya, alumni, dan perusahaan atau industri, maka murid menjadi peran utama yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih kreatif dalam mencipta ide dan menemukan solusi. Peran mereka menjadi sangat bermakna. Murid juga memperoleh kesempatan berharga untuk melihat langsung praktik nyata di dunia kerja. Inilah bukti bahwa melalui kolaborasi dan kemitraan pembelajaran di SMK, murid tidak hanya belajar untuk hari ini, tetapi juga dipersiapkan menjadi profil lulusan pembelajaran mendalam yang sejati. Siap berkarya, berdaya saing, dan berkontribusi nyata di dunia kerja dan masyarakat.